Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya, para Direktur Utama BLU dan juga BUMN yang hadir pada siang sore hari ini. Saya Kamru Samad dari fraksi Partai Gerindra. Pertama, ingin mengutip satu kalimat yang menurut kami penting untuk kita ingatkan. Kalau yang lalu-lalu BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit kita tambahi PMN, sakit kita suntik PMN, maaf terlalu enak sekali. Kata Presiden Jokowi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Itu saya mengutip kalimat beliau. Yang pertama, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas perubahan skema pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tadinya fundamentalnya adalah B2B dengan dibentuknya konsorsium BUMN dengan perusahaan Tiongkok, kereta cepat Indonesia-China atau KCIC, yang kemudian seharusnya dibuat dalam skema yang konsisten sebagaimana rencana awal, yaitu B2B, yang itu sama sekali di luar daripada perencanaan yang diharapkan sehingga harus menggunakan APBN. Karena itu perlu penjelasan secara moral, secara politik kepada kami di DPR, apa dasar merubah skema tersebut, sehingga kita punya juga bahan untuk bisa menjelaskan ke publik terhadap pertanyaan-pertanyaan perubahan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah pesan dari Ketua Umum kami, apapun caranya Garuda Indonesia harus kita selamatkan. 50,30% saham pemerintah di Garuda Indonesia dan yang lainnya adalah Trans Air dan Nostar. Malah Nostar ini berbisnis PCR. Ini sangat menyengsarakan rakyat, tapi Garuda dibiarkan kolaps. Ini harus betul-betul diperiksa pajaknya ini. Mereka-mereka ini sana tidak memiliki empati terhadap kesulitan rakyat. Ibu Menteri selaku bendahara negara yang betul-betul siang dan malam memikirkan penerimaan negara, ini kita harus panggil secara serius pemegang saham di Garuda Indonesia seperti Nostar, Trans Airlines, supaya mereka bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dialami oleh Garuda Indonesia. Karena Garuda Indonesia ini adalah simbol negara kita yang menghubungkan NKRI dari satu pulau dengan pulau yang lain. Bahkan Presiden Soekarno adalah penumpang pertama di DC-3 dalam rangka waktu itu menghadiri acara sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Ini memiliki histori yang sangat kuat dan itulah sebabnya tidak boleh kita hilang perhatian terhadap penyelamatan Garuda Indonesia. Kemudian yang ketiga yang kami ingin sampaikan di sini adalah pernyataan-pernyataan Menteri BUMN yang selalu mengekspos bahwa keuntungan laba dari BUMN dalam kurung 10 tahun terakhir ini 2010-2020 sebesar 2.038 triliun menurut kami adalah pembohongan publik. Kenapa dikatakan pembohongan publik? Karena kita lihat di halaman 5 di paper yang Ibu Menteri sampaikan, jelas sekali setiap tahun berbeda tantangan, berbeda direksi, berbeda menteri, dan berbeda jumlah penempatan modal negara, dan hasilnya juga berbeda. Jadi tidak elok menyampaikan kepada publik hanya untuk mendapatkan pembenaran bahwa kita akan pantas untuk disubsidi diberikan modal negara karena keuntungannya telah berkontribusi 2.038 triliun. Coba dibuka halaman 5. Kita bisa lihat halaman 5 di sini jelas sekali tantangannya sangat berbeda. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sangat sedikit penempatan modal negara. Tetapi kontribusinya terhadap dividen dan pajak utamanya terus meningkat dan juga dividen mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa ada masalah kinerja di sini. Ada masalah leadership di sini.
termasuk regulator Kementerian Menek BUMN dan seluruh BUMN penerima permodalan penempatan modal negara ini. Dan kalau kita lihat 2020, kita bisa lihat lebih besar penempatan modal negara daripada dividen. Nah, kemudian kita edukasi publik dengan mengatakan BUMN berkontribusi 2038 triliun, padahal dividen yang masuk hanya 420 triliun. Inilah yang sangat memprihatinkan kepada kita jika Indonesia memiliki pejabat publik yang seperti ini, tidak bicara jujur di depan rakyat, apalagi terlibat dalam bisnis PCR. Itulah kira-kira pesan moral. Saya minta para dirut BUMN yang akan menerima untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya, karena situasi ini betul-betul situasi yang sulit bagi negara dan kami tidak akan mudah untuk memberikan persetujuan terhadap penempatan modal negara. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan.